Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini ya di tempat saya dan saya ingin biasa kita akan coba untuk menguatkan iman kita bersama gitu ya tentunya dengan video-video bermanfaat ya. Termasuk saya sedang menonton ya, menyaksikan beberapa orang-orang yang log out gitu ya. Log out atau keluar dari Islam, murtad gitu ya. Ya, sebenarnya sangat kasihan ya, tapi kadang-kadang kalau kita ngelihat kesaksian atau apa ya bahasanya? Ya, testimoni terhadap orang-orang yang murtad ini kadang-kadang membuat kita semakin apa ya? Semakin membuat kita malah kuat imannya gitu ya. Saya sering katakan gitu bahwasanya semakin banyak kita ngelihat orang murtad gitu ya, justru semakin kuat iman kita karena setiap penjelasannya apa yang disampaikan atau pengalamannya itu sama sekali jauh berbeda dengan Islam itu sendiri kan gitu ya. Kebanyakan begitu. Nah, ini coba saya akan tonton lagi dari channelnya ya channel seseorang lah ya. Terutama yang sudah percaya akan Yesus Kristus, bahwa dia Fadilah Barakbah, Asegaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Wah. Saya dari kecil sampai di usia 35 saya ya memang keturunan Muslim. Dari kecil didikan Muslim, pesantren, kental. Oke, ini dia, beliau adalah keturunan Habib ya. Kita sudah dengar bersama ya. Ya mungkin banyak gitu juga ya orang-orang yang nggak tahu saya ini benar atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi ya harusnya biasa aja sih, nggak usah harus diklaim Habib gitu. Mbok saya aja kalau seandainya kan mau ibaratnya kalau saya mau ya, saya bisa aja menjual kata-kata bapak saya pendeta, terus kemudian bapak saya punya gereja gitu kan bisa aja ya. Tapi kan itu nggak penting kan gitu ya. Yang penting adalah poin bagaimana saya mendapatkan Islam itu kan gitu ya. Terus bisa menyampaikan kepada orang lain kan gitu. Nah ini dia keluarganya Habib katanya. Ya sudahlah, tapi murtad kita kan aneh gitu ya. Ya, coba kita lagi. Ada ilah, Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali. Belum bisa. Sampai saat ini pun belum bisa, walaupun mereka Islam Nusantara, Islam moderat, tapi masih belum bisa untuk menerima hal itu. Nah, begitu berjalannya waktu, saya di pondok pesantren yang radikal sebenarnya, cabangnya itu radikal sekali, anti Amerika, anti Kristen, anti pemerintah kala itu. Nah, saya dimasukkan. Nah itu kan, aduh ya, ceritanya dia ini mondok katanya, mondok di pesantren yang radikal gitu ya, anti Amerika, anti lah tadi disebutkan lah, anti Kristen, anti sebagai macamnya. Pondok pesantren mana yang ngajarin kayak gitu kan gitu ya? Coba sebutkan di mana gitu dan siapa orangnya, berani nggak kan gitu ya? Nggak ada, kita dalam Islam itu nggak boleh untuk menganti-antikan orang gitu ya atau sesuatu gitu nggak boleh kan gitu ya. Artinya udah ketahuan ya, ini bukan sesuatu yang dikatakan yang jujur kan gitu ya. Ya, coba kita tonton lagi deh. Dogma-dogma seperti itu. Ketika saya pulang dari pesantren, pulang ke Jambi, pesantrennya tidak di provinsi Jambi, Pastor. Jadi di provinsi lain. Itu saya ceritakan keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Iya. Terus Bapak saya kaget. Kalau zaman dulu mungkin Pak Yusuf pernah lihat ya, membedakan kalau zaman dulu tuh orang pakai cadar itu aneh ya zaman dulu. Dan orang yang pakai hijab aja itu cuman beberapa orang saja. Kalau begitu zaman sekarang pakai purha begitu udah wah luar biasa. Itu perbedaan zaman dulu dan sekarang. Saya nggak tahu nggak ada ya. Gimana seseorang itu, kualitas gimana seseorang itu nggak bisa diukur sama penampilannya gitu ya. Karena ada juga beberapa orang yang tampilannya baik, ya bagus, kelihatannya keren gitu ya. Taat agama penampilannya, tapi kan dalamnya belum tentu kan gitu. Penilaian seseorang terhadap agama itu dinilai daripada dua aspek sebenarnya. Pertama aspek bagaimana dia berpikir gitu ya, cara dia berpikir seperti apa gitu ya, dan perilaku dia seperti apa gitu loh.
gitu. Pola pikir dan pola sikapnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya tolak ukur umat Islam tuh seperti itu, atau orang Islam tuh kayak gitu. Bukan dari penampilannya, karena ada juga di beberapa tempat ya, dia katanya ahli agama dan katanya dalam agamanya nggak boleh menikah kan gitu. Tapi ternyata banyak suster-suster yang atau orang-orang yang menggugurkan janinnya gitu dan sebagainya macamnya. Itu banyak juga kayak gitu. Itu bukan rahasia umum lagi sih. Jadi nggak bisa diklaim terhadap orang yang pakai cadar tuh taat agama, nggak juga sih. Berbalik 180 derajat. Oh, bapak saya kaget. Kenapa kamu jadi begini, kata gitu. Saya ceritakan, wah begitu luar biasa. Saya menceritakan keradikalan saya, anti Amerika, anti pemerintah, anti segala macam. Itu bapak saya kaget. Saya salah masukkan kamu pesantren kayaknya. Akhirnya berjalannya waktu, saya dipersiapkan sebenarnya sama orang tua saya untuk belajar detail tentang agama Islam dan untuk belajar detail tentang perbandingan agama. Nah, di SMA saya tidak begitu mengakar ya untuk bisa tahu detail tentang kekristenan. Hanya mendengar selentingan orang gosip-gosip rumors yang selama ini yang waktu itu saya gitu. Itu dogma yang saya terima. Kristenisasi itu seperti ini, Kristen itu begini begitu. Itu dogma yang saya terima. Jadi istilah cerita-cerita yang saya terima. Ini pun begitu menanamkan umat Islam zaman sekarang pun begitu, bahwasannya orang Kristen tuh licik, bahwasanya orang Kristen tuh jahat. Jadi kita udah ditanamkan dari cerita. Lah, taruh. Siapa sih yang ngasih cerita begini ya? Aneh ya. Gimana ya? Sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, ini mungkin bisa kita luruskan ya. Kita itu bukan memberikan pemahaman terhadap orang ya untuk benci sama agama tertentu, enggak. Tapi itu karena sesuatu perintah dari Al-Qur'an kan gitu ya. Untuk rambu-rambu, katakanlah misalnya untuk kehati-hatian kita dalam memilih sesuatu kerabat misalnya dan sebagainya macamnya, itu bukan bentuk untuk anti sih, justru kan tugas kita sebagai umat Islam berdakwah ini ya, sepertiga dalam dakwah ini adalah untuk mengajak orang terhadap Islam kan gitu ya. Mana mungkin kita misalnya disuruh untuk benci sama orang agama tertentu, nggak boleh kan gitu ya. Justru tugas kita harus mengajak mereka kan gitu ya, untuk masuk ke dalam agama Islam kan gitu ya. Cuman kadang-kadang ini berdasarkan perilaku mereka gitu ya di zaman dulu gitu. Nah, makanya Al-Qur'an itu memberikan kehati-hatian terhadap kaum muslimin atau orang Islam gitu ya. Makanya kan dalam Al-Qur'an Allah bilang kan ya, walan tardo ankal yahudu walan nasoro. Mereka orang Yahudi dan Nasrani itu nggak akan pernah ridho sama kalian. Itu sebenarnya konteksnya adalah kehati-hatian gitu. Jangan sampai kalian itu mempercayai 100% terhadap mereka gitu. Karena mereka pun punya tujuan kan gitu ya. Tujuan yang Allah nggak suka di situ kan gitu. Itu sebenarnya kayak gitu sih. Ini malah makasih. Ini ngaco banget orangnya. Dari ya propaganda yang ada. Dari zaman dulu sudah begitu, Pastor. Zaman sekarang lebih luar biasa lagi saya lihat ya. Tapi puji Tuhan, Kristen itu semakin diinjak, semakin mengakar dan bertumbuh, saya lihat. Amin. Haleluya. Dan itu bilang sudah, kalau zaman saya dulu kali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa lihat ya. Itu di provinsi Jambi saja. Waktu itu saya ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh deh. Di IAIN, salah satu IAIN ternama dan cukup ini amat sangat digemari, jadi favorit lah waktu itu di Sumatera. Salah satu IAIN di Sumatera, saya dapat 2 fakultas waktu itu. Satu fakultas Usuluddin, perbandingan agama, kemudian fakultas Adab Sastra Arab waktu itu. Nah, disinilah bermulanya Tuhan, karena kami belajar kristologi, Pastor ya. Zaman saya itu 18 SKS, tapi saya cuma dapat berapa SKS karena berapa semester saya lari. Saya memutuskan untuk tidak lagi
dibilang kejanggalan mungkin terlalu vulgar ya, cuman mungkin iman saya mengimani ketika itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya, yang tersembunyi, yang sebelumnya saya tidak tahu. Dulu saya membaca Al-Quran ala kadarnya, saya ngerti artinya, jadi sekali lewat gitu loh, Pastor. Jadi misalnya saya ayat ini misalnya apa ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu-gitu cuma sekali oh tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Tapi katanya tadi hafal 30 juz katanya di umur 5 tahun. Tapi kok ya, katanya hafal dia. Sempat saya lihat testimoni dia di awal-awal atau pas dia perkenalan backgroundnya ya di video ini. Dia bilang katanya 5 tahun tuh dia hafal Al-Quran gitu. Terus di waktu SD itu dia juga ikut MTQ gitu ya, Mustabaqol Tilawatil Quran gitu ya, ikut juara gitu. Tapi kok baca Qurannya gitu ya, maksudnya kan harusnya kalau orang hafal itu bener-bener hafal ya, dia masih ngerti gitu untuk cara bacanya gimana gitu ya, masih kental dengan makhrojil hurufnya gitu dan sebagainya macamnya. Tapi ini ya cuma sekali lewat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cuma sekali lewat. Saya tahu al-alamin artinya alam. Misalnya beberapa kata-kata di dalam Al-Quran saya mengerti. Cuma sekali lewat. Tidak saya pahami betul-betul isinya. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa. Perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini ayat 61. Apa? Az-Zukhruf ayat 61 yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza siratal mustaqim. Di situ dikatakan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan akulah, ikutilah jalan yang lurus. Nah, saya bingung, sedangkan saya diajarkan dari kecil, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu hari kiamat seperti apa, tidak mengerti hari kiamat bentuknya apa. Itu Muhammad itu tidak tahu. Nah, tetapi di Al-Quran dikatakan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasanya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Sedangkan jadi begini. Sedangkan Islam mengakui bahwasanya yang mengerti hari kiamat itu cuman Allah. Bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Ini logika ngaco ini ya. Dia nih sebenarnya baca Quran ya terhadap tadi yang disebutkan surat Al-Zukhruf ya. Itu ayat ke-61, wa inna, ya kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Ini padahal kalau dia baca benar-benar ya, menjadi petanda ya, pertanda, bukan berarti dia mengetahui tentang hari kiamat gitu loh. Ini orang, aduh astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Jadi sebenarnya bukan berarti Nabi Isa itu tahu tentang hari kiamat secara detail secara itu, tapi dia membawa penjelasan, bukan berarti dia tahu gitu loh. Jelas ya. Terus misalnya gini, ada saya bilang terhadap orang-orang, saya ini tahu loh tentang hari kiamat gitu loh. Terus saya dikatakan Tuhan kan gitu kan, nggak mungkin ya, kan cuma tahu dan menjelaskan, dan saya ini pertanda bahwa akan datangnya hari kiamat gitu loh. Sebuah pertanda. Bahkan Rasul pun demikian sama. Rasul pun juga ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah SAW, itu jawaban Rasulullah itu sama dengan Nabi Isa, yaitu apa? Menjadi pertanda. Tanda-tandanya tuh dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, beberapa tanda-tandanya gitu loh. Misalnya matahari terbit dari
berlainan kan gitu ya dan sebagainya macamnya. Itu banyak tanda-tandanya. Itu ngasih tanda-tanda, tapi secara detailnya harinya dan tepatnya waktunya itu emang nggak ada yang tahu. Even itu Nabi Isa alaihissalam nggak ada yang tahu. Jadi dia kalau dia salah baca baca surat terjemahannya ya. Sesungguhnya dia Nabi Isa itu benar-benar menjadi petanda, pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang kiamat dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Petunjukku di sini petunjuk Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kan Nabi Isa kan diutus menjadi rasul di sana kan. Nah, maka ikuti petunjuknya Nabi Isa. Benar. Kalau ikutin petunjuk Nabi Isa, jangan jadikan dia sebagai Tuhan harusnya gitu kan gitu. Karena di ayat selanjutnya kalau ayat yang lain kalau misalnya si Mbak ini baca ya, itu Nabi Isa itu nggak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan. Nggak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, itu nggak ada. Bahkan dia ngaku pun nggak ada gitu loh. Justru malah ya Allah Subhanahu Wa Taala itu marah terhadap orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan gitu ya. Walaqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kata Allah gitu dalam sesungguhnya telah kafir mereka gitu ya. Secara nyata yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan adalah tiga dalam satu, satu dalam tiga, tiga-tiganya satu dan satu tiga. Itu disebutkan kafir oleh Allah di dalam Al-Qur'an gitu ya. Makanya kalau emang dia mau saya ikutin logika dia seperti ini ya berarti kan Nabi Isa nggak pernah jadi Tuhan nih. Berarti kan itu bukan klaimnya Tuhan kan gitu. Bukan klaimnya Nabi Isa yang dikatakan Tuhan kan gitu ya. Ya inilah beberapa mungkin ini banyak banyak lagi ya video, mungkin dia nih ngaco-ngaconya banyak lagi, cuman nggak apa-apa kita cukupkan sampai sini dulu, nanti insya Allah kita lanjut lagi seperti apa. Jadi ya kesimpulannya ya lucu aja gitu ya. Lucu aja karena kenapa, karena dia orang-orang gini ya, kalau saya lebih fair tuh lebih senang tuh ketika ada orang yang misalnya murtad gitu ya, ya benar-benar karena dia jujur misalnya ya saya di dalam misalnya jujur lah gitu loh, nggak usah yang apa ya, nggak usah yang korek-korek, nggak usah yang apa ya, dalam artian itu membawa-bawa agama Islam yang konotasinya itu dinegatifkan gitu ya, itu sangat 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 disayangkan gitu. Karena kenapa? Karena kalau orang yang benar-benar belajar sama Islam atau benar-benar dia punya background Islam yang sangat kental, kata-kata dia kan gitu ya, itu pasti dia nggak akan pernah mau untuk membohongi ayat-ayat Al-Quran gitu. Karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah kebenaran kan gitu ya. Nggak ada sesuatu yang ragu terhadap Al-Quran itu sendiri kan gitu ya. Mungkin itu teman-teman sekalian penguatan iman pada pagi hari ini ya. Lumayan panjang videonya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan tentunya kita doakan semoga orang-orang yang kayak gini, yang seperti kayak gini, yang dia murtad dan sebagainya macamnya, itu Allah panggil lagi hidayah, Allah kasih lagi hidayah sehingga dia bisa kembali ke dalam Islam insyaallah. Mungkin itu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.